Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi Samsung. Untuk tipenya Samsung A53. Terus tadi sama yang punya dibelikan sendiri. Belikan sendiri sama itunya, sama framenya. Jadi LCD sama framenya. Oke, langsung ya, langsung eksekusi. Ini dipindah ke sini sambil dengerin ceramahnya Buya Ar-Razi Hashim biar gak ngantuk. Kalau kita kaji, orang taat siapa yang izinin dia? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Orang maksiat siapa yang izinin dia? Ini diamankan dulu ya, yang baru ini diamankan dulu. Taruh sini ya. Eksekusi yang ini. Melihat apapun itu yang dia lihat cuma satu. La ilaha illallah. Samsung A53 kecuali Allah. Kalau ada orang bertanya, hikam itu di bagian apa di dalam agama kita? Jadi ada bagian ilmu akidah, ada bagian ilmu hukum. Sebentar. HP-nya bunyi. Oke, lanjut. Mesti belajar tasawuf. Karena fikih Tasawuf. hukum pada badan. Hukum pada badan. Contohnya wudhu. Yang diwudhukan otak atau badan? Yang diwudhukan kolbu atau badan? Badan. Maka wudhu itu urusan badan. Tapi kalau orang berwudhu tanpa nama Allah, apa kata Nabi SAW? La wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Hadis Imam At-Tirmidzi. Hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa syaikh. Tidak sempurna, bahkan tidak sah. Tampilannya. Itu orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi mesinnya ini dipindah ke frame yang baru. Lagi kumur-kumur bisa nyebut nama Allah nggak? Coba ya Pak, masukin ke mulut. Ada out lagi, nggak ada. Ya bisa. Berarti menyebut nama Allah di situ. Di mana? Di dalam kolbu. Dan itu mesti ditalkin baru tahu caranya. Oh, maksudnya baca bismillah. Kamu baca bismillah dulu. Oh, ada slot lah. Ada slot SIM-nya ini. Baca bismillah itu namanya lafaz bismillah. Menyebut nama Allah. Slot SIM-nya belum dilepas ya, bro. Di nama Allah tempatnya di mana? Mana ini slot SIM-nya? Oh, beda ya. Slot SIM-nya itu di bawah. Berarti ini bukan slot SIM. Amankan dulu kamera yang gampang-gampang bas dulu ya. Ya dulu terjadi usaha ulama kita memisahkan ilmu supaya mudah. Di zaman Rasul kan nggak ada gitu. Terus mana ini? Sudah nggak ada kah nih skrupnya? Skrupnya sudah nggak ada. Orang kalau belajar butuh itu fokus. Namun sebagian mereka memisahkan ilmu fikih dari ilmu. Oh, ada satu bos ini bos. Mungkin ada yang bertanya, lama nggak bukar ini Samsung. Kaku bos. Emang ada ilmu hadis di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak hadis sahih? Ini penampakan mesinnya masih segel. Mesinnya masih segel. Ilmu tafsir ada nggak di zaman Rasulullah?
ilmu fikih Ini ambil frame yang baru. Wah, bedakan Quran di hadis dengan ilmu sama ya. mayuri Jadi yang dipindah fakih fidin hadis Bukhari ini dan Muslim. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, sama keberkahan, getarnya. kebahagiaan, LCD-nya di sini. Allah kehendaki dia Oke, simpan dulu. yufaqih, Allah Simpan faqihkan dulu. dia dalam Baik. maka kata Imam Ghazali dulu fiqih itu mencakup 3 ilmu sekaligus, akidah, fiqih, tasawuf. Tapi karena perkembangan zaman jadi sufi kurang praktis, karena nggak bisa jadi Pak Hakim, nggak bisa jadi PNS. Kata Imam Ghazali, cuma PNS zaman itu, hobi di zaman itu. Maka orang-orang berlomba-lomba belajar ilmu fikih, ilmu bahsul masail. Kalau sekarang tepat Imam Ghazali sampai ke makom itu dan dia menulis kitab Al-Wajiz, dan kitab yang lebih besar lagi itu Imam Syafi'i. Imam Ghazali kalau mau bikin mazhab baru dia bikin, tapi dia nggak bikin, dia malah tetap bermazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau dia bikin mazhab baru lagi, dia akan mengulang apa yang diulang oleh Imam Syafi'i, gitu. Jadi perlukah Buya Zul'asfi, Buya Al-Doni buat mazhab fikih? Nggak perlu. Lama-lama ilmu ini misah. Ilmu akidah misah juga jadi debat. Makanya kemudian ada orang masuk penjara, disiksa cuma karena ngomong Al-Quran ini tidak makhluk. Imam Ahmad bin Hambal disiksa, lalu di tengah jalan sarungnya dicopot, dipermalukan di dalam penjara, cuma karena nggak mau bilang Quran makhluk. Apa urusannya coba? Apa gunanya bahas Quran makhluk nggak makhluk? Nggak bikin kenyang. Wah, ada slotnya di sini ya. Maka banyaklah orang tekar dalam ilmu akidah. Ternyata yang Ini finger, fingernya. ingat tasawuf itu ujung menjalan ke tasawuf ada namanya thariqah. Apa? Thariqah. Juga mengalami proses. Sekarang thariqah ini agak menjadi agak apa ya? Apa nyebutnya dia? Apa yang dialami oleh aliran fikih dialami juga oleh aliran thariqah. Maksudnya masing-masing thariqah merasa paling benar. Padahal berthariqah bukan untuk merasa benar. Berthariqah itu untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sya'rani, orang kalau Ini berthariqah fingernya. Sidik jari di jadi wakil talqin, nih. jadi muqaddam, jadi Sidik jarinya di layar. jadi khalifah syekh. Kalau di Naqsyabandi itu mursyid, di bawah mursyid ada namanya khalifah murid. Ya, Khalifah murad ini pengganti setelah guru. buka. Tapi ini perkembangannya sudah diizinkan punya murid di zaman hidup guru. Khalifah murad ini. Ya, Bang. Sebagian kalau di Syazili dengan Jani dan Ini untuk buat bawah. tujuan berthariqah itu sebenarnya Jadi ini pindah ke sini. banyak jalan. Oh. Muncul ada yang Samsul. itu kan jalan. Coba lihat itu jalan Pak RW, mana Pak RW? Pak RW itu jalan sekali 6 bulan dibenerin. Betul ya? Sekali 6 bulan dibenerin. Bahkan ada jalan baru, ada jalan yang diperluas. Coba Nih, antum ada ini toko jalan ke ini. rumah kita per 6 bulan di aspal dibenerin. Bahkan ada yang diperluas. Masih ori ya. Masa ada orang Masih ori. cara lama dipaksa ke zaman sekarang? Stres nanti. Aduh, bos. Bisa ini, bos. Baterainya masih ori nih. Boleh berkurang, boleh dimajukan, boleh dihilangkan, boleh diganti. Yang nggak boleh Nyari nih, nyari congkel buat baterainya. apa yang nggak boleh diganti? Oke, sebentar tak cari dulu. Hukum Islam. Dapat. Ada yang menarik. Jadi banyak orang cerita tasawuf itu sumbernya apa? Ada yang mengatakan dari Sufah. Sufah itu emperan. Sahabat itu dulu nongkrongnya di Sufah. Mereka Susah kalau juga ya. malam nggak pulang. Kalau ori ini. Gimana nongkrongnya? Pojok masjid, yang Sufah namanya. Makanya Pak pengurus masjid kalau punya masjid jangan dikunci.
biarin anak-anak muda tidur di situ. Dan muda tidur di pos. Padahal bukan petugas. Kalau di pos, kalau dia melek kan kita nggak tahu. Ya, dia minum toa kan kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Tapi memang ada orang berani ngelem di masjid di Surau. Belum pernah bongkar ya. Nah, dulu Jadi susah. Surau masjid bebas orang tidak. Nah, kami pun nanti memikirkan itu. Tapi khusus pada Harus agak dipaksa ya. pada hari-hari suluk. Jadi kan hari khawat itu orang tidurnya Ini yang lama. tidurnya. Susah bos. Ya, sudah ngangkat nih. Sekarang kita mikirin ada suraunya aja dulu. Ngajinya tetap ngaji kitab yang di pesantren, cuma santrinya masih santri kalong begini ya. Kalong sekali sebulan. Semoga nanti bisa kalong sekali Wah. Susahnya. Tapi imam Ini kalau masih ori ya. Abu Abbas Al-Fawzi Susah kalau masih ori. gak usah pakai ilmu aneh-aneh menjelaskan apa arti tasawuf. Wih. Man safahullah. Ini baru baterai nih. Baterai ori kayak gini. Kalbunya Allah beningkan. Dan ingat ciri-ciri orang yang kalbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Sudah ngangkat dikit. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kalbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kalbunya bersih. Itu ciri-ciri kalbu sudah mulai dibersihkan oleh Allah. Ciri-ciri kalbu sudah ditawadukkan oleh Allah Tuh, Subhanahu wa ta'ala. hasil orinya. Merasa tawaduk. Nih, tengok nih. Dia merasa saya Wah, orang ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. masih ori nih bos. Jadi Imam Syazili kakek guru Tapi dari isinya nggak tahu ada benda ini. dari Nobaya Iskandar. Katanya sih lama mati. Oke, ini yang lama. Orang yang kalbunya Allah bersih. Ini susah ini. Nanti aja ini terakhir. Insyaallah. Sama getar nih. Sekarang dipindah Jadi di mana-mana saya ngaji hikam. ke yang baru Beda ini. tempat, beda syarat. Dan saya membawa kitab Imam Ibn Abbas Pakai lahirnya yang baru. 33 Hijriah. Sekarang Pakai frame yang baru. kan baru Muharram kita. 14 Ini LCD-nya di sini ya. pensyarah kitab ini, pengurai kitab ini termasuk Soketnya maksudnya, soket LCD-nya. Kapan lagi? 333. Kunci. 333. Ini belum ada ini. Yang nulis kitab ini Pakai baru skrup 3 dulu aja. tahun atau 2 tahun Satu. sebelumnya. Ibnu Taimiyah wafat 728. 728 ke 33 berapa? Oke, sudah. 3, Pak. Ini LCD-nya. Matematikanya bagi error. Berarti 5 tahun sebelum beliau lahir, wafat penentang imam ini. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Genealogi silsilahnya. Oke. Nasab pikirannya orang yang anti tasawuf. Tinggal mesin ya. Biar tampil dulu. Tapi Ibnu Taimiyah Biar gampang diamankan dulu nih semua. Gak ganggu ya. dia tidak Oke. menolak tasawuf, dia cuma membenci bid'ah di dalam tarekat. Apa buktinya? Buya Zulas ini paling sering Apakah cetak kitab Ibnu ada Taimiyah. penampakan? Rasail sudah dicetak, dikumpulkan Belum oleh bos, Madrid, baterainya tapi tadi. silakan. Ada jilid 9, 10, 11. Iya. Itu isinya tentang tasawuf dan suluk. Jadi Ibnu Taimiyah ngomong tentang tasawuf. Dan antum jangan kaget. Bentar. dia dekat Baterainya ini dengan harus dua dipukul imam. ke lantai nih biar rata ya. Pertama, Imam bentar. Al-Ghazali, kakek gurunya Imam Ghazali, mempunyai jalur kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Antara dia dan Syekh Abdul Qadir cuma 2 orang. Itu ada dalam buku saya, Teologi Muslim Puritan. Ya, silakan dilihat di jilid keempat. Nanti ada nama Ibnu Taimiyah, baca. Susah, Itu Bos. lengkap sanadnya. Ini aja dulu. Tapi pakai uraian. Buat tes dulu ya. Lalu dia juga terhubung ke Imam Qushairi. Buat Dan tes sepertinya dia dulu. lebih senang dengan Imam Qushairi daripada Imam Lihat Syafi'i ada dan penampakan apa tidak. dia menentang kakek guru Imam ini. Maka dia nulis Ar-Raddu ala Syazili, nolak Imam
Jadi karena ada namanya al-hizbul bahr. Hizb ini amalan ribat ba'da asar. Ya, Waduh, ribat ini ada lubang, mengamalkannya ba'da. malah ditutup dia lubang casnya ini. Jadi jangan heran teman-teman semua, sahabat-sahabatku, kalau ada orang anti tasawuf. Emang ada imamnya. Ini aja dulu ya, tes Lalu dulu ya. kalau Ibnu Taimiyah tidak malu menyebut istilah tasawuf dan kemudian mengatakan ini tasawuf yang benar, yang itu yang salah. Tapi sekarang mereka malu menyebut istilah tasawuf. Apakah ada penampakan? Tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun. Terus gimana? Ya kita ikut berbahagia. Yang penting tasawuf nggak akan pernah dibuang. Belum ada penampakan. Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, seorang muhaddis dan muharris dari India, tapi ahli bahasa Arab. Beliau menyebutnya fiqhul batin. Apa sebutan tasawuf? Belum ada penampakan. Mungkin baterainya habis ya. Fikih badan yang zahir. Sedangkan tasawuf disebut fikih Nah, ruh yang batin. mungkin baterainya habis ya. Ini lepas juga. Aduh, Tapi kalau saya Al-Faqir Ar-Razi pegang aja dulu ya. Saya berpikir apa? Kalau bukan kita yang akan menyemarakkan kembali nama tasawuf, terus siapa lagi? Apa Bang Dik mau? Ada orang datang ke saya, kiai mungkin, dan bukan satu dua kiai. Apa kata ke si kiai? Ar-Razi, apa Belum kamu tidak takut ada ditentang penampakan ya. kalau pakai istilah tasawuf? Kalau kamu mengajar kitab hikam, kamu mengajar Ihya Ulumuddin Ghazali, kamu talqin zikir, kamu bertorikot, kamu nggak takut nanti dibenci salafi? Kira-kira jawaban yang bagus itu gimana? Gimana? Belum ada penampakan. Saya Getar jawab, pun belum ya. spontan. Coba pakai cas lainnya. Sejak kapan kita ini berdakwah mencari ridho makhluk-makhluk Allah? Sejak kapan kita berdakwah mengajar ilmu-ilmu Allah, ilmu Rasulullah, ilmu para awliya Allah, lalu untuk mencari ridho Wahabi? Emang kalau saya Coba ada pakai Sahih cas Bukhari, lain. enggak juga. Kita buka kajian Sahih Muslim di MRBJ Bintaro, enggak hadir Wahabi. Sahih Muslim loh. Oke, pakai cas Saya lain buka nih, kajian sama-sama Nabi Tepsi. di beberapa tempat, enggak ada mereka hadir. Nggak ada penampakan. Terus gimana? Udahlah Kiai, saya bilang. Kalau emang Kiai takut, biarlah saya yang berani. Getar ya, tapi nggak ada Kalau emang Kiai nggak penampakan berani, ya. saya minta keberanian Kita kepada cek Allah. lagi. Tapi yang Barangkali pasti, ada yang kurang tasawuf rapat. bukan untuk melawan Soket bawah sudah aman. kajian tasawuf, nggak ada urusan Soket dengan Wahabi. atas Justru juga kita sudah malah rapat. sayang dengan Wahabi. Karena Jadi jangankan permasalahannya Wahabi, di orang mana kafir ini? sayang supaya dia dapat nur iman. Kalau Kok Wahabi nggak ada kita sayang sesuatu penampakan orang ya? yang sama-sama bersyahadat. Apalagi orang yang sudah bertasawuf, beda thariqah, nggak ada masalah. Kalau mursyid meninggal terus ada yang milih mursyid, kan nggak apa-apa, biarin aja, yang penting masih berzikir. Repot amat. Oh siapa ngaku mursyid, padahal dia belum diangkat. Nah itu kan katamu, itu kata dia. Panas ya. Yang penting orang tetap mau zikir dia. Kayak yang disebut oleh Imam Sya'rani dulu. Panas. Thariqah itu nanti ada syaitannya. Syaitannya itu sukanya apa? Bikin orang berebut dan hasad masalah posisi. Nggak ada penampakan ya. Posisi ustaz, pengganti ustaz. Ya. Nah, semoga ribat jauh dari itu. Imam Ibn Abbas ini Lainnya yang bermasalah, ada kasus lain. pengarang kitab ini Ibn Abbas lahirnya Coba ya pakai sekrup dulu ya. jaraknya berapa tahun? Hitung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. On off nya biar rapat coba. 709 pengarang hikam, pengurai hikam atau bahasa Arabnya pensyarat. Pertama
getar ini, getar tapi nggak ada penampakan. 24. Oke. 24 tuh lama kan? Saya 24 tuh Coba pertama kali itu pakai baterai lainnya. udah ngaji ikam berkali-kali, udah ngakam berkali-kali, udah ngaji ikam. Nah, Imam Ibn Abbas dia kemudian menjadikan kitab Ihya Ulumuddin Risalah Syariah dan kitab-kitab tertentu, lalu diamalkan mengikuti Imam Syadzili. Ini juga baterai Samsung. Coba pakai baterai lain. Barangkali Alhamdulillah ya, baterainya yang bermasalah. kalau nggak bisa membuat Coba orang ya. kita sebutlah orang Ini baterainya yang punya HP sama-sama Samsung. anak SMP kita gebrak meja. Beda, ini agak besar ini. Ya, teman saya kalau ingat dia pasti dia ketawa ya. Lalu kami ngobrol. Salah satu obrolan kami. Apakah ini ada penampakan? Ada masa saya malas, ada masa dia malas memimpin muhasabah. Apa kata salah satu dari kami? Malas lah, nggak kuat. Apa? Getar sama ya. Ada getar tapi nggak ada penampakannya. Nggak boleh maksiat mata saya. Mesinnya Kata temanku ini panas ya. juga sama kayak kita. Mesin panas. Tahan dari dosa mata. Coba tanpa dicas ya. Orang soleh kayak piringan itu nggak tahu Coba tanpa dicas, langsung pasang. tahu tuh. Oh, langsung pasang, langsung pakai dinyalain. Apalagi Datuk Dodo paling nggak jelas. Ngapain nakal juga. Kalau udah ngeliat yang pakai jilbab tuh lebih kira istri semua. Dulu. Sekarang sudah ikhlas deh. Allahumma sholli ala sayyidina. Maaf ya Uli. Jadi kami kalau memimpin muhasabah mesti bergantung kepada tabungan amal beberapa hari. Nah, ini Berarti ada getar tapi nggak tampil. kalau saya nggak sholat, Ada getar tapi tidak tampil. secara awam benar. Tapi secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf, Anda ada masalah. Gitu. Apa kata Imam Al-Ta'ilah? Min alamatil ihtimam. Ciri-ciri orang qalbunya nggak bergantung kepada Allah. Wah, jadi ini ada kasus lain ya. Ini panas nih. Bersama. Apa ciri-cirinya? Ya, nuqsanur raja. Percaya diri dia kurang, rasa harap dia kurang. Kalau Nggak ada penampakan sama sekali. ada zalal, Tapi dicas itu getar. Seharusnya ada. jadi terjebak maksiat. Tapi nggak ada penampakan. Allah. Kalau maksiat Tuhannya tetap Allah nggak? Tetap Allah. Jadi pemaksiat itu Tuhannya siapa? Tetap Allah. Orang yang taat Seharusnya siapa Tuhan? ada. Ini ngamper. Kecuali orang Rotasenya yang naik. dia lihat Tuhannya orang yang dia mau minta pujian, atau pemaksiat yang dia menuhankan nafsunya. Rotasnya naik tapi nggak ada tampil. Nah, ini getar ini. Nah, maksud beliau Cuma getar tapi nggak ada tampil. kamu Wah, belum yakin bertuhan. bilang dulu ya sama yang punya ya. Di Ini Basarikes, ciri-ciri gagal ini. belum yakin Bilang dulu bertuhan. sama yang punya. Oke. Apa ciri-cirinya?